Oke. Yang tidak tampak di layar ada seseorang yang lainnya. Blasono juga tokoh panitia. Oke, kita ngomong hari ini Gus Nur, Roy Suryo, kemudian ada Dr. Tifa, ada Dr. An Kurniawan, itu diundang oleh panitia Rihlah Sinergi Dakwah yang ke-6 di Malang. Acara sebetulnya relatif aman, berlangsung cukup bagus gitu ya. Cuman kira-kira tadi jam berapa? Jam 10-an ya start lebih ya. Jam 10-an ada sejumlah orang yang mengaku dari warga setempat, Mas Roy. Ya. Lalu saya belum sampai, saya sudah ada, cuman ditangani oleh ketua panitia. Lalu kira-kira zuhur jam 1 jam 2 kita duduk sama-sama, saya ikut hadir juga, dimediasi oleh petugas dari Korem. Lalu dari Polres Batu dan dari Polsek Dawu. Intinya menolak panjenengan bertiga. Ada Dr. Tifa, Gus Nur, dan Dr. Roy Suryo. Karena 3 orang ini dianggap satu memecah belah, memprovokasi, dan ada yang kita kenal nih 3 alasan yang suka dipakai oleh si Anu yang bolak-balik bebarin pengajian. Adalah intoleransi, radikal, dan atau lagi khilafah. Khusus khilafah dilekatkan kepada Gus Nur. Walaupun ketua panitia sedang mengatakan loh, Gus Nur kan orang NU, mana mungkin khilafah, pokoknya udah pakai pokoknya. Nah gitu ya. Oke, kita mau minta dengar dulu kepada Gus Nur. Walaupun tadi sebetulnya waktu peristiwa itu Gus Nur ada, tapi memang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Gus Nur kita simpen dulu. Ya, jadi dihadapi oleh ketua panitia dan saya tadi. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya, Bang Roy Suryo, Mas Roy Suryo, dan Dr. Tifa diundang untuk mengisi acara keagamaan. Ya. Jadi kami itu akan membahas acara keagamaan Rihlah. Tapi intinya acara itu direcokin, dibubarin, diganggu, dipersekusi, diintimidasi oleh orang, ya saya nggak tahu, karena tadi saya langsung dilarikan ke kamar. Saya nggak sabar, saya harus hadapi sebenarnya, tapi panitia membawa saya ke kamar. Yang muncul di otak saya itu, loh ini presidennya sudah ganti apa belum sih? Itu aja yang di otak saya ini. Karena dulu waktu rezim terkutuk laknatullah yang 10 tahun yang lalu, memang sering saya ini dituduh radikal, dituduh intoleran, dituduh mecah belah bangsa. Bahkan saya dipenjara 2 kali, 10 bulan dan 4 tahun. Itu dulu. Nah kok sekarang sudah ganti presiden, seingat saya presiden Indonesia ini sekarang Prabowo namanya. Lah kok ini kok ada acara masih dibubarkan? Alasannya memecah belah bangsa, radikal, intoleran, masih bahasa yang dulu yang dipakai. Ini yang saya nggak habis pikir. Jadi supaya kebagian semua bicara ini, saya persingkat saja. Pak Kapolsek, Kapolres, Kapolda ya Jawa Timur ya, Kapolres Malang, dan Pak Bupatinya, karena di wilayah Sengkaling, Kabupaten ya, kepada Pak Bupatinya, dan terus tembus ke Pak Presiden, Pak Prabowo, Pak Sufmi Dasko, Pak Habibur Rahman, apapun lah ya yang Anda nonton video ini gimana ini? Ada orang mau bikin acara pengajian, talkshow atau seminar atau apa, dibubarin, dituduh radikal, dituduh mecah belah bangsa. Ini kan nggak sehat untuk demokrasi ini. Memecah belah bangsa. Bangsa mana yang saya belah? Hebat kita bisa mecah belah bangsa ini ya. Pecah belah kecamatan aja loh nggak bisa saya, apalagi di bangsa. Gimana menimbulkan apalah radikal yang radikal itu kalau dana haji itu yang radikal, gitu ya. Itu yang radikal. Kami ini enggak. Jadi Pak Prabowo tolong ditertibkan ya Pak Prabowo. Kalau Pak Kapolri saya nggak berharap, nggak mungkin sudah mengharap sama Pak Kapolri ini. Pak Prabowo, kami mau bikin acara pengajian, diganggu, direcokin, dituduh intoleran. Demi Allah saya nggak takut. Ya, saya itu harus berat. Tapi kata Bang Edi, beliau tadi soalnya ikut terlibat debat tadi,
dalil mereka itu sudah kita patahkan semua. Ya. Tapi rupanya begitu mereka sudah nggak punya dalil, wis pokoknya gak entuk titik. Kan repot kalau gitu. Gus khilafah. Khilafah itu apa? Khilafah itu hukum Islam. Ya kan? Tapi oke lah, saya nggak akan bahas itu. Aku orang Malang. Ya kan? Bermanfaat untuk Malang. Sekarang bangun masjid di Singosari. Apanya khilafah? Apanya radikal? Tolonglah ditertibkan ini. Pak Prabowo, Anda presidennya, tolong ditertibkan nih. Ya Pak Gubernur, Pak Kapolres, tolong ditertibkan ini. Ini kami terlunta-lunta ini, bukan terlantar ya, seperti ini. Kasihan panitia, kasihan pembicara jauh-jauh dari Jakarta sampai di sini berantakan begini. Kasihan para undangan, para tamu. Tuh di hotel mereka kecewa. Sabar. Diajak ketemu nggak mau. Mungkin ini ya sementara ya. Udah dulu. Allahu Akbar. Oke. Seperti kata Gus Nur tadi, teman-teman sekalian, saya memang menemani ketua panitia duduk berhadapan. Iya. Karena saya berharap mendengar langsung, mengetahui langsung, melihat langsung. Gimana ya. tadi debatnya? Jadi saya tidak ingin berprasangka buruk, tapi saya menilai satu, teman dari Korem ini sudah sangat fair. Korem Memberikan solusi-solusi yang menurut saya win-win. Kita nggak menang semua, kita panitia, tapi win-win. Ya misalnya begini, kalimatnya begini misalnya. Ini kan yang kalian persoalkan 3 nama, Gus Nur, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, dan mereka baru bicara besok. Jadi orang Korem minta tolong kasih kesempatan panitia dan peserta hari ini berlanjut. Kasihan udah jauh-jauh datang, gitu kan? Tapi mereka pokoknya kami menolak. Nah, mohon maaf ya, saya tidak ingin bersuuzon, tapi saya menilai teman dari kepolisian itu tanda kutip memberi angin, Mas. Dia mengatakan bahwa ini harus ada izin. Keramaian. Saya tanya, mohon maaf Bapak. Apa itu? Saya mohon maaf Bapak. Kita ini negara hukum. Jadi setiap larangan ada aturannya enggak? Iya. Ada undang-undangnya enggak? Ada SK-nya enggak? Nomor berapa, pasal berapa? Lalu dia sebut Perkap, Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2002. Itu soal apa isinya? Tak buka, teng tong. Tak dengerin dulu dia ngomong pangpung. Sorry Pak, Perkap yang sampean maksud soal rekrutmen anggota Polri aktif. Enggak ada urusannya. Dia sebut lagi Perkap yang lainnya, tangtung. Tak dengerin aja. Lalu saya bilang lagi, bukan yang itu. Lalu mereka tentang keramaian. Keramaian itu sampai saya buka lagi, itu adalah keramaian, arak-arakan, melibatkan massa, kerumunan. Iya. Saya bilang panitia menyelenggarakan di hotel Dan tertutup. berbayar, Iya. tertutup, nggak masuk 3 kriteria ini. Tapi terus dia berdalih, Mas. Ini ada kerumunan. Nah, maksud saya begini, teman-teman sekalian. Jadi mereka yang mengaku kita. Dan semua yang sudah berhasil dipatahkan oleh ketua panitia. Ya. Ustaz. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan itu sudah membuat ketakutan orang-orang yang punya niat buruk, orang yang punya niat tidak baik. Jelas bahwa apa yang dilakukan selama ini bongkar keburukan, membongkar dari orang yang pernah berkuasa selama 10 tahun di Republik ini, 2 tahun di Provinsi DKI, dan selama lebih dari 5 tahun juga di kota Solo itu benar-benar terbongkar ya gitu. Karena apa? Karena terbukti bahwa syarat-syarat dia menggunakan ijazah dan lain sebagainya adalah palsu. Tapi kan aneh. Acara hari ini itu sebenarnya kan acara untuk keagamaan. Rihlah sinergi dakwah dan sudah ke-6 kalinya. Ya. Topik yang diminta ke saya adalah bagaimana pemanfaatan teknologi untuk dakwah. Dan slide saya juga soal teknologi untuk dakwah. Dan itu sudah biasa saya paparkan di setiap tempat, bahkan sekolah-sekolah, ya SMA atau SMP di seluruh Indonesia. Jadi kok aneh kok malah kemudian itu dikait-kaitkan. Jadi tapi kami insya Allah tidak akan mundur, ya gitu. Karena apa? Bukan hanya orang itu yang kemudian ini
pasti ada orang kurus di balik ini. Ya, betul. Bukan orang besar, pasti ada orang kurus di balik ini. Ya, dan anaknya pun sekarang kita permasalahkan karena anaknya yang sekarang masih berkuasa. Ya, itu jelas betul juga sekolahnya nggak jelas. Kalau orang tidak sekolahan ya memang kayak gini nih. Ya, itu dan dia menggunakan cara-cara yang sangat tidak sehat, menggunakan masyarakat dan membenturkan rakyat. Ini kasihan aparat. Kami cinta kepada kepolisian. Kami cinta kepada aparat TNI. Jadi Anda jangan kemudian mau dibentur-benturkan untuk hal kayak gini. Kenapa? Polisi itu aturannya ya, itu sebenarnya ada di pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Di mana polisi itu harus menjaga untuk kemudian menggunakan kemerdekaan. Surat ini sudah intimidasi, persekusi, dan persekusi juga karena itu melanggar juga di KUHP. Tolong nanti mungkin yang lebih mengerti hukum ya. Di pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, gitu. Bersama orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan kekerasan, ancaman atau penyalahgunaan kekuasaan. Ini bisa dipidana dan akan kami laporkan gitu. Alhamdulillah memang dia tidak melanggar atau belum ya melanggar pasal 1. Saya tidak tahu peristiwanya, cuma saya tahu aturannya. Ya kan? Peristiwanya nggak tahu, aturannya saya tahu. Saya juga heran, ini ada surat penolakan kegiatan Rihlah Sinergi Dakwah Jawa Timur. Jelas ini adalah masalah dakwah keumatan. Ini jelas surat ini kan. Yang benar dilakukan teman-teman ini melakukan pertemuan ini adalah konstitusional. Berarti orang yang melanggar ini adalah inkonstitusional. Inkonstitusional. Ini yang jadi masalah buat kami. Bagaimana orang yang melanggar hukum, yang melanggar undang-undang, malah itu yang di backup. Apa kalau gitu tugas kepolisian? Dan ini bukan pertama kali hal-hal seperti ini. Jangan lupa, rezim sudah berubah. Presiden sebelanga. Saya khawatir ini adalah salah satu melemahkan Prabowo. Perbuatan seperti hal lain seperti itu. Oleh sebab itu, Kapolri, ya kan, jajaran petinggi polisi yang di Jakarta itu harus dengar, ya karena kami ini live ya, bisa didengar saat ini juga. Mau tegur itu, yang di lapangan itu. Kami sudah melakukan prosedur, kami sudah melakukan apa istilahnya itu pemberitahuan 3 hari sebelumnya sesuai ketentuan yang ada. Tidak ada satupun ketentuan yang kita langgar. Dan pertemuan ini tertutup dan pertemuan diskusi masalah agama, dakwah untuk kepentingan umat dan bangsa Indonesia, bukan kepentingan segerombolan orang. Nah, satu hal lagi, bahwa apa yang dilakukan kita selama ini itu sesuai dengan pasal 28 ayat 2E. Itu jelas, yaitu orang yang menyampaikan pendapat baik secara tertulis maupun lisan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Konstitusi ya. Konstitusi pasal 28. HUT TNI. Dan ada acara santunan kepada veteran. Panitia datang ke Koramil setempat, minta daftar kira-kira veteran mana saja yang perlu disantuni. Jadi sudah sangat bagus gitu loh. Cuman lagi-lagi sorry ya, Mas polisi itu siapa tadi, saya nggak enak kalau konfrontasi banget, tapi saya gemes betul. Sampai saya bilang ini kalau nggak ada teman-teman warga, saya mau bilang udahlah bro, kalian itu nggak capek-capeknya kok begini gitu loh, ya. Sorry ya, kita nggak bermaksud suuzon, tapi dengan rekam jejak kalian, seperti kata Mas Roy tadi, ini ada si cungkring di belakang. Tentu tidak langsung. Pimpinan-pimpinan kalian yang mau cari muka. Presidennya sudah ganti, namanya Prabowo Subianto. Bahkan saya tambahin ya, orang koren itu mengatakan Ustadz Andri Kurniawan itu dalam setiap acaranya selalu menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Itu sengaja disebut begitu karena Ustadz Andri Kurniawan pun disebut yang termasuk radikal pemecah belah. Sampai segitunya gitu loh. Oke, sebelum saya tutup ada yang mau kasih closing. Monggo. Ya, saya juga kemarin dikasih amnesti sama Prabowo. Ya kan? Prabowo aja ngasih amnesti saya. Ini apa ini? Ada 14 orang yang 27 orang yang bertanda tangan yang menolak acara ini. Halo, presidennya sudah ganti. Kalau nggak seneng, ya diskusi yang baik. Dengarkan dulu ceramah kita ini. Kalau berani ya dibubarkan, kan gitu. Atau diskusi yang baik, diskusi yang sehat. Jangan main begini-begini ini. Ya, Anda merugikan orang. Banyak sekali undangan yang datang dari Bali, Ngawi, Ponorogo, Pasuruan dan Lusa, sekitarnya. Sumut, 10 hari. Banyak itu. Kalian mikir nggak?
Mikir nggak kalian tuh? Nih mereka nih jauh-jauh rusak lah. Ini ada tanda tangan nggak ada nama ini. Nah itu, kalian enak aja main seperti ini, keroyok bubar-bubar kayak preman kampung begini. Ayolah beradab, ya, beradab bernegara, beradab berhukum, bertata krama gitu. Gitu ya kurang lebih. Jadi gitulah cukup. Pak Prabowo tertibkan ya. Saya dan Mas Roy mau bikin acara di Malang, di Sengkaling, direcokin, dibubarin. Itu intinya. Pak Prabowo tertibkan. Tak bocorin boleh nggak? Boleh, harus. Voice note panjenengan sama Habibur Rahman. Boleh, boleh. Jadi teman-teman sekalian, tadi memang panitia sengaja menyimpan Gus Nur karena kita tahu Gus Nur termasuk yang gitu kan, disimpan supaya nggak memanas. Cuman ketika di kamar saya dengan Gus Nur dan Ustadz Andri juga tadi sadar sebelum beliau pergi lebih awal, Gus Nur mencoba telepon Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ya. Dan karena tidak diangkat, beliau kirim voice note. Intinya mau duluan? Intinya bahwa titip pesan buat Presiden Prabowo, hal-hal seperti ini masih terjadi ya. Padahal Presiden udah ganti, dan titip agar Pak Prabowo Subianto memberikan perhatian. Dan buat kita-kita yang di lapangan, ini semua disebabkan Kapolri masih Sigit Listio Prabowo. Ya. Monggo. Ini perlu dilaporkan ya ini. Oke, proses nanti ya. Urusannya Abdullah Qadir. Saya pegang nama-nama kalian. Jadi benar-benar yang ingin kami lakukan atau saya utamanya lakukan itu adalah bagaimana kita belajar menggunakan teknologi ya dalam dakwah. Dan saya tadi barusan ketemu Gus Nur itu diajarkan mengapa ada hal-hal yang unik di dalam Al-Qur'an. Misalnya dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf fa ya. Kenapa nggak ada huruf fa? Karena itu artinya mengajarkan tidak ada perpecahan atau furqah di dalam doa. Ya, itu. Kemudian ada lagi surat Al-Ikhlas. Itu tidak ada mim misalnya. Ya, surat tentang tauhid murni tanpa unsur materi atau juga manusia. Itu bisa kita pelajari. Saya belajar cepat tadi dari Gus Nur. Saya coba kaitkan dengan teknologi. Jadi misalnya teman-teman akal imitasi, gunakan itu sebagai itu tuh yang ingin kami lakukan. Masyarakat Indonesia nggak mau dibikin cerdas, gitu loh. Ini teknologi. Jadi jangan kemudian teknologi malah digunakan untuk keburukan. Ada lagi misalnya Al-Nasyir, ya gitu. Tidak ada Al-Nasr, tidak ada huruf jim, gitu. Cecak, itu. Yaitu surat kemenangan yang tenang tanpa unsur kekerasan. Apa yang dilakukan gerombolan tadi itu justru menimbulkan kekerasan. Dan satu lagi, Gus, kalau koreksi kalau salah, surat Al-Kautsar, ya tidak ada fa juga, gitu, karena surat karunia berlimpah tanpa kehilangan. Iya, gitu. Jadi ini belajar cepat. Insya Allah masyarakat Indonesia itu kalau belajar seperti ini, orang yang Indonesia akan menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, dan akan lebih memberi masyarakat Malang. Rugi kan, Lean? 10 detik ya. 10 menit kata. Sampai detik ini kami nggak jadi laris. Cari itu, kami ikhlas untuk bangsa, negara, dan itu intinya. Oke. Jadi kita kasih Om Abdullah Kaltiri sebagai closing statementnya. Monggo. Iya. Ini mati apa enggak? Oke. Boleh pakai ngomong aja. Taruh aja. Oke. Taruh aja. Iya. Terima kasih. Sekali lagi, kami itu sayang dengan kepolisian. Apalagi sekarang ada reformasi kepolisi ya. Saya pikir reformasi polisi, ya mudah-mudahan kan reformasi ini kan menuju ke kebaikan. Seharusnya di daerah-daerah itu seirama dengan pusat. Bukan berarti pemerintahan sendiri.
Mereka itu di bawah pemerintahan. Nah, oleh sebab itu kami harap dengan hormat kepolisian itu adalah menjaga dan melindungi perbuatan konstitusional dan menindak untuk orang-orang yang melakukan inkonstitusional. Dan mereka ini Ya, Jawa Timur, agar marwah polisi bisa kita jaga. Terima kasih. Oke, makasih. Yang saya sebagai penutup saya ingin ulang-ulang, mohon maaf, ulang-ulang ya, mohon maaf nih. Polisi, please deh, ya, please. Presidennya sudah ganti, namanya Prabowo Subianto. Wake up. Dan Prabowo Subianto sangat menghormati ulama, aktivis, ya. Berhenti melakukan hal-hal yang kalian lakukan selama masa Joko Widodo. Please deh, bener deh. Bagi kalian saya yang bayar. Bayar dong? Saya bayar. Saya juga. Ya, pakaian kalian, senjata kalian, pentungan kalian, pangkat-pangkat di pundak kalian. Please. Berhenti berhamba kepada Jokowi lagi. Kapolseknya di muka masing-masing. Berhenti cari muka. Berhenti cari muka. Sudah ganti presiden. Please ya. Itu aja. Makasih banyak. Cukup ya? Nanti saya yang dingin-dingin. Astagfirullahaladzim. Oke. Orang lain didingin-dingin, dia sendiri emosi. Saya Dimulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Allah. Tenang Mbak Dwi.